Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, di sini langsung saja Ustazah akan membawakan materi yang berjudul mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mempunyai beberapa arti. Ada di antaranya yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada beberapa artinya. Malam di mana pertama kalinya diturunkan Al-Qur'an, dan juga malam di mana malam tersebut malam kemuliaan dan lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmat dan ampunan kepada hamba-hambanya. Karena saking besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mencari malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana kapan datangnya malam Lailatul Qadar tersebut dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu di mana letaknya malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi baginda Rasulullah SAW memberitahu bahwa malam Lailatul Qadar tersebut biasanya jatuh pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi letaknya itu di 10 hari terakhir di malam Lailatul Qadar tersebut, di mana yaitu malam-malam ganjil pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29, bahkan atau di akhir malam dari bulan Ramadan, yaitu tanggal 30, tergantung nih. Misal tahun ini 29, berarti malam terakhirnya yaitu malam 29. Jadi dari 21 sampai 29, karena kita tidak tahu tuh di mana letaknya malam Lailatul Qadar tersebut, kita perbanyak amal, perbanyak ibadah. Baginda Rasulullah SAW menganjurkan pada umatnya yaitu untuk beriktikaf. Biasanya beriktikaf di masjid ketika malam-malam tersebut. Pada malam hari, jangan bermalas-malasan pada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Tawajuh, banyak-banyak sholat malam, fokus beribadah dan bersungguh-sungguh kepada Allah, sibuklah beramal. Dari baginda Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah yang berbunyi hadisnya, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Artinya, barang siapa yang sholat malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka diampuni untuknya perkara yang telah terdahulu dan dosa yang akan datang. Jadi barang siapa yang sholat malam ketika malam Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir itu tadi, maka Allah akan mengampuni dosanya dari perkara yang telah lalu atau yang akan datang. Jadi kita sudah dijamin nih, meskipun kita berbuat dosa ketika di waktu yang akan datang, tapi kok kita beriman, kita sholat malam ketika malam Lailatul Qadar tersebut dan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tersebut tadi, maka Allah akan mengampuninya dosa dan Allah akan memberi pahala kepada kita. Oke. Maka bagaimana kok dosa-dosa yang datang itu diampuni? Maka berarti dia adalah termasuk golongan orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, sehingga walaupun dia berbuat dosa pun dosanya yang akan datang sudah diampuni duluan, karena dia telah bersungguh-sungguh beribadah ketika di malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu tadi, karena untuk berharap dan mencari malam Lailatul Qadar. Di antara makna dosa yang akan datang itu diampuni apa? Ya, jawabannya adalah dia akan mati atau meninggal dalam keadaan Islam, karena orang Islam itu pasti dosanya akan diampuni, karena meskipun dia akan dihisab
orang Islam itu akan masuk surga, tapi ada pengecualiannya karena dia akan dihisab dahulu gitu. Maka penting sekali pada malam Lailatul Qadar itu, karena saking pentingnya Nabi tidak tidur sama sekali. Bahkan Nabi SAW tidak tidur. Beliau iktikaf 24 jam karena saking pentingnya malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar tersebut. Maka kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, agar dosa kita yang telah lalu dan akan datang diampuni, bagaimana? Ya kita harus menjaga malam Lailatul Qadar ini. Ini adalah warisan barokah dari baginda Rasulullah SAW. Maka kok kita tidak betul-betul menjaga malam Lailatul Qadar, kita termasuk orang-orang yang rugi, termasuk golongan orang-orang yang tidak beruntung. Jadi kita mencari malam Lailatul Qadar ini gunanya untuk apa? Kita mengharap pahala, kita beriman kepada Allah, kita bersungguh-sungguh, ya Allah, semoga di malam Lailatul Qadar ini, yaitu di malam 10 hari terakhir Ramadan, semoga dosaku yang telah datang, yang akan datang, dan yang sebelum-sebelumnya diampuni, dilancarkan segala urusannya, dilipat gandakan derajatnya, dilipat gandakan pahalanya. Jadi intinya mencari malam Lailatul Qadar ini di mana letaknya, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan tadi, di tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23 dan seterusnya. Gunanya apa malam Lailatul Qadar ini? Banyak tadi kemuliaannya kan. Diampuni pahala, ditambah pahalanya, ditambahkan derajatnya, diampuni dosa-dosanya, bahkan yang akan datang, yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi kita sebagai umatnya nanti bersungguh-sungguh, karena sekarang ini malam bulan Ramadan, jadi kita akan mempersiapkan untuk bertemu malam Lailatul Qadar, yaitu malam di tanggal 21 tadi. Jadi kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, mempersiapkan iman, mempersiapkan badan rohani, jasmani untuk kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, pesan Ustazah, berbanyak ibadah, banyak-banyak ibadah, berbuat baik ketika bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, dimana satu doa aja jika Allah berkehendak, Allah akan kabulkan, langsung kabulkan. Jadi bagi teman-teman, bagi anak-anak Ustazah semuanya, semangat puasanya, semangat ibadahnya. Jangan lupa selalu berbuat baik, dijaga amalannya. Bagi yang berpuasa, semangat puasanya. Bagi yang tidak berpuasa, tetap beribadah, yaitu dengan cara berzikir. Tidak bisa membaca Al-Quran dengan cara berzikir. Untuk yang lainnya yang sedang berpuasa, yang suci atau yang tidak halangan, banyak-banyak membaca Al-Quran, tadarus, karena pahalanya jauh lebih besar juga, jauh lebih bagus. Mungkin itu saja dari Ustazah. Semangat puasanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.